Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrun Abdurrahman, peserta PKDP 2026, dan insya Allah hari ini kita akan belajar dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Dan topik pembahasan kita di pertemuan hari ini adalah tentang Tauhid, yang lebih spesifik akan membahas tentang rukun iman. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Perkenalkan teman-teman mahasiswa sekalian, saya Isrun Abdurrahman dan saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengenal satu persatu, dan ketika saya sebutkan namanya, minta tolong untuk angkat tangan dan memperkenalkan diri. Albar Tajuddin. Saya dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Gali Sukarmeda. Dari mana? Dari Kuningan. Kuningan. Teman-teman sekalian, kita harus lihat RPS kita dulu, RPS pengantar studi Islam. Sebagaimana yang antum tahu bahwasanya pertemuan kita sebanyak 16 pertemuan. Dari pertemuan pertama hari ini sampai nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita lanjut ke materi, ada yang pernah dengar apa itu studi Islam? Ada yang pernah dengar kata ini? Atau ada yang pernah dengar pelajaran atau mata kuliah tentang studi Islam? Silahkan. Apa itu studi Islam? Studi yang secara membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan agama Islam. Segala hal yang fikih, kemudian sejarah dan ya. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut. Silahkan. Apa yang Anda ketahui tentang studi Islam? Pelajaran yang meliputi tentang pembelajaran agama Islam. Tentang agama Islam. Oke. Yang ujung, apa yang Anda ketahui tentang pengantar studi Islam atau studi Islam? Proses belajar untuk mencari tahu sejarah, fikih, akidah mengenai Islam dan lain-lain. Ya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari 3 teman kita tentang apa itu studi Islam. Dan studi Islam secara umum adalah mata kuliah yang membahas Islam yang ditinjau dari berbagai macam aspek. Aspek historis, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, sosial, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita akan mempelajari tentang sejarah pemikiran dalam Islam. Kita tahu bahwasanya kelompok-kelompok dalam Islam itu sangat banyak dan tokoh-tokohnya juga sangat banyak. Kemudian kita juga akan membagi tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Tugas kelompok kita akan membagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing akan menyiapkan makalah. Ya, satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, dan paling ujung juga satu kelompok. Tugas kalian apa? Tugas kelompok adalah menyiapkan makalah sesuai dengan tema-tema yang ada di RPS kita. Jadi masing-masing menyiapkan makalah, kemudian di setiap pertemuannya kita akan membahas makalah tersebut. Jadi antum presentasi di sini, ya masing-masing kelompok akan presentasi diwakili oleh 2 atau 3 orang. Kemudian nanti kita diskusi. Silahkan nanti masing-masing kelompok memilih tema yang ada di RPS kita. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, masing-masing juga harus membuat satu artikel jurnal ilmiah yang siap publish. Artikel ilmiah, artikel jurnal ilmiah yang siap publish. Nah, untuk artikel jurnal ilmiah itu nanti akan dikumpulkan di akhir semester, di pertemuan ke-15 atau 16. Ke-15, karena 16 itu kita UAS.
Jadi di pertemuan ke-15 semuanya sudah mengumpulkan tugas jurnal masing-masing. Dari mana bahan jurnal atau materi jurnalnya? Materi jurnalnya juga diambil dari topik-topik yang ada dalam RPS kita. Baik, kita lanjut lagi ke materi kita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal dimensi akidah. Akidah dulu yang nanti akan kita bahas, karena nanti ada dimensi-dimensi yang lain, ada topik-topik dan pembahasan yang lain. Nah, berkaitan dengan akidah, siapa yang pernah dengar kata akidah? Apa itu akidah atau tauhid? Akidah atau tauhid? Siapa yang pernah? Keyakinan. Oke, yang lain? Oh, akidah secara umum adalah keyakinan atau sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh seseorang. Kalau kita tambahkan dengan tauhid, tauhid itu artinya keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Tiga. Ya, apa saja? Yang mau jawab tolong angkat tangan dulu. Yang paling belakang, Pak Adit. Uluhiyah. Oke. Kamu? Rububiyah. Kamu? Asma was sifat. Ya, jadi tauhid itu terbagi menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara kita meyakini bahwasanya Allah itu benar-benar ada? Ya, bagaimana cara kita meyakini atau bagaimana cara kita membuktikan bahwa Allah itu ada atau Tuhan itu ada? Ada dua cara. Cara yang pertama berdasarkan dalil akal atau berdasarkan logika berpikir yang logis. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah berdasarkan wahyu yang sampai kepada kita. Nah, cara yang pertama yaitu dengan berpikir logis. Ketika kita melihat semua yang ada di sekitar kita, pasti yang terbayangkan oleh kita adalah semua ini ada yang menciptakan. Ya, semua wujud yang ada itu pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin tidak. Misalnya kita melihat gedung kelas ini, kita pasti meyakini ada yang membangunnya. Ya, ada yang membangunnya. Tidak mungkin kelas ini ada dengan sendirinya. Itu tidak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Nah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana sikap seorang muslim ketika menemukan ayat-ayat tentang sifat Allah yang secara bahasa tampak memiliki kesamaan dengan sifat makhluk? Ya, sering kita jumpai di ayat Al-Quran. Misalnya Allah menyebutkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sementara manusia juga bisa mendengar dan bisa melihat. Apakah makna keduanya sama? Jawabannya tidak. Jadi kata yang sama tidak menunjukkan kaifiyat atau bentuk atau cara dan yang lainnya itu sama. Pendengaran kita hanya mendengar dengan radius hanya beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus kilometer. Kita tidak dengar apa yang diomongkan oleh masyarakat yang ada di pasar. Kita juga tidak dengar apa yang sedang dibicarakan oleh para pejabat yang ada di kantor DPRD. Kita juga tidak dengar apa yang dibicarakan oleh ASN yang ada di kantor camat. Kenapa? Karena kemampuan pendengaran kita terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Maha mendengar semua yang diucapkan oleh manusia saat ini dengan 8.000 sekian miliar penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua ucapan mereka. Baik, terima kasih semuanya. Ini perkenalan kita dan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pengantar studi Islam. Sekali lagi saya ulangi bahwa kita punya tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok masing-masing membuat makalah ilmiah, kemudian pertemuan berikutnya kita akan presentasi dengan kelompok pertama. Kemudian tugas individu
masing-masing menulis satu artikel jurnal ilmiah dengan topik sesuai dengan RPS kita, dan nanti dikumpulkan di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini, dan kita sambung lagi dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.